Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Jadi, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan mengenai review materi POAS dimulai dari pertemuan ke-9. Namun, sebelum itu, silakan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama ada Ramadhani Anna Harfah Razi dengan NPM 227, lalu ada Nia Putra dengan NPM 246, lalu ada Yastika Maulidia dengan NPM 349, lalu dengan saya sendiri Safi Hasilia dengan NPM 357, dan yang terakhir ada Aisyah Rahmanaura dengan NPM 361. Yang selanjutnya ada perencanaan audit. Ada 3 alasan utama mengapa auditor harus merencanakan penugasan dengan tepat, yaitu yang pertama, untuk memungkinkan auditor mendapat bukti yang tepat dan mencukupi pada situasi yang dihadapi. Yang kedua, untuk membantu menjaga biaya audit agar tetap wajar. Yang ketiga, untuk menhindarkan dari kesalahpahaman dengan klien. Yang selanjutnya, penerimaan klien dan perencanaan audit. Perencanaan audit awal melibatkan 4 hal yang semuanya harus dilakukan dahulu dalam audit. Yang pertama, yaitu keputusan auditor. Maksudnya adalah auditor memutuskan apakah akan menerima klien baru atau terus melayani klien yang ada sekarang. Penentuan ini biasanya dilakukan oleh auditor yang berpengalaman yang berwenang mengambil keputusan penting. Yang kedua ada identifikasi. Auditor mengidentifikasi mengapa klien menginginkan dan atau membutuhkan audit. Yang ketiga ada hindari kesalahpahaman, yaitu untuk menghindari kesalahpahaman, auditor harus memahami syarat-syarat penugasan yang ditetapkan klien. Yang keempat, auditor mengembangkan strategi audit secara keseluruhan, termasuk staf penugasan dan setiap spesialis audit yang diperlukan. Yang selanjutnya ada memahami bisnis klien. Sifat bisnis dan industri klien mempengaruhi risiko bisnis klien serta risiko salah saja yang material dalam laporan keuangan. Risiko bisnis klien adalah risiko bahwa klien akan gagal memenuhi tujuannya. Dalam tahun-tahun terakhir ini, beberapa faktor telah meningkatkan arti penting dari pemahaman atas bisnis dan industri klien. Yang pertama adalah penurunan yang signifikan. Pada kondisi ekonomi baru-baru ini di seluruh dunia, mungkin akan meningkatkan secara signifikan risiko klien bisnis. Auditor harus memahami sifat bisnis klien untuk mengetahui dampak dari kemerosotan ekonomi yang parah terhadap laporan keuangan klien dan kemampuan untuk terus going concern. Yang kedua ada menghubungkan teknologi informasi. Teknologi informasi yang menghubungkan perusahaan klien dengan pelanggan dan pemasok utama. Akibatnya, auditor memerlukan pengetahuan yang lebih mendalam tentang pelanggan dan pemasok utama itu serta resiko yang berkaitan. Yang ketiga, klien telah memperluas operasinya secara global yang seringkali melalui joint venture atau aliansi strategis. Yang selanjutnya ada teknologi informasi terhadap pengaruh proses internal klien yang meningkatkan mutu dan ketepatan waktu informasi dan akuntansi. Keempat, pentingnya aset tak berwujud. Semakin pentingnya modal manusia dan aset tidak berwujud lainnya telah meningkatkan kerumitan akuntansi serta pentingnya penilaian dan estimasi manajemen. Yang terakhir ada investasi klien, yaitu banyak klien yang memungkinkan telah berinvestasi dalam instrumen keuangan yang kompleks seperti obligasi utang yang dijadikan jaminan atau sekuritas dan jaminan hipotek yang mungkin telah menilainya memerlukan pelakuan akuntansi yang rumit dan seringkali melibatkan pihak tak dikenal yang dapat menimbulkan risiko keuangan yang tidak diharapkan oleh klien. Berikut yang selanjutnya ada prosedur analitikal. Auditor melaksanakan prosedur analitis pergaulan untuk memahami dengan lebih baik bisnis klien dan untuk menilai resiko bisnis klien. Salah satu prosedur tersebut membandingkan rasio klien dengan benchmark industri atau pesaing untuk mengindikasikan kinerja perusahaan. Pengujian pendahuluan seperti itu dapat mengungkapkan perubahan yang tidak biasa dalam rasio yang dibandingkan dengan tahun sebelumnya atau dengan rata-rata industri sehingga membantu auditor mengidentifikasi area yang mengalami kenaikan risiko salah saji.
yang membutuhkan perhatian lebih lanjut selama audit. Selanjutnya ada konsep materialitas audit. Dalam FASB mendefinisikan materialitas sebagai besarnya penghapusan atau salah saji informasi akuntansi yang dengan perhitungan situasinya menyebabkan pertimbangan seseorang yang bijaksana yang mengandalkan informasi tersebut mungkin akan berubah saat terpengaruh oleh penghapusan atau salah saji tersebut. Selanjutnya adalah materialitas pada tingkat laporan keuangan. Ini yang pertama itu Jadi selanjutnya materialitas pada tingkat laporan keuangan. Jadi terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi pertimbangan awal auditor untuk materialitas laporan keuangan. Yang pertama itu materialitas merupakan konsep yang relatif bukan absolut. Jadi eh, ketika terjadi salah jaji dengan besaran tertentu pada perusahaan kecil, mungkin bisa saja itu bisa dianggap material. Namun apabila dibandingkan dengan perusahaan besar, mungkin itu tidak dapat digolongkan menjadi material. Selanjutnya, itu tolak ukur diperlukan untuk evaluasi materialitas. Nah, tolak ukur itu sangat diperlukan karena sifat materialitas yang relatif. Yang terakhir itu faktor kualitatif memengaruhi materialitas. Nah, jenis salah saji yang cenderung lebih penting bagi pengguna daripada yang lain atau bahkan jika jumlah dolarnya sama. Contohnya, jumlah yang melibatkan kecurangan dengan kesalahan yang tidak disengaja dengan jumlah dolar yang sama. Selanjutnya, menentukan materialitas kinerja. Jadi didefinisikan sebagai jumlah yang ditetapkan oleh auditor kurang dari materialitas untuk laporan keuangan secara keseluruhan untuk mengurangi ke tingkat yang rendah kemungkinan bahwa kumpulan kesalahan penyajian tidak dikoreksi dan tidak terdeteksi melebihi materialitas untuk laporan keuangan secara utuh. Dan yang terakhir terdapat prosedur audit. Jadi beberapa prosedur audit yaitu yang pertama terima klien dan lakukan perencanaan audit awal. Lalu selanjutnya memahami klien bisnis dan juga industrinya. Lalu selanjutnya itu lakukan prosedur analitis awal. Lalu melakukan pertimbangan awal materialitas dan materialitas kinerja. Lalu mengidentifikasi resiko yang signifikan akibat penipuan atau kesalahan. Selanjutnya, auditor harus menilai resiko bawaan, lalu memahami pengendalian internal dan menilai resiko pengendalian, dan yang terakhir, selesaikan audit secara keseluruhan atau strategi dan rencana audit. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Materi selanjutnya yaitu perencanaan dan pengujian sistem pengendalian internal dalam audit. Tujuan pengendalian internal. Sistem pengendalian internal terdiri dari pedoman dan prosedur yang dirancang untuk memberikan jaminan yang wajar kepada manajemen bahwa perusahaan akan mencapai tujuannya. Manajemen biasanya memiliki 3 tujuan luas dalam merancang sistem pengendalian internal yang efektif. Yang pertama yaitu keandalan pelaporan, yang kedua efisiensi dan efektivitas operasional, yang ketiga kepatuhan terhadap hukum dan peraturan. Selanjutnya yaitu tanggung jawab manajemen dan auditor terkait pengendalian internal. Manajemen bertanggung jawab untuk menetapkan dan memelihara pengendalian internal entitas. Manajemen juga diwajibkan oleh bagian 404 untuk melaporkan kepada publik tentang keefektifan operasi dari pengendalian tersebut. Selanjutnya, tanggung jawab auditor mencakup pemahaman dan pengujian pengendalian internal atas pelaporan keuangan. Komponen JOSO Framework dalam pengendalian internal. Komponen pengendalian internal JOSO yaitu sebagai berikut. Yang pertama, lingkungan pengendalian. Yang kedua, penilaian risiko. Yang ketiga, aktivitas pengendalian. Yang keempat, informasi dan komunikasi. Dan yang terakhir, pemantauan.
Pengendalian internal terhadap TI. Standar audit menjelaskan dua kategori kontrol untuk sistem TI. Yang pertama, kontrol umum. Kontrol ini berlaku untuk semua aspek fungsi TI termasuk administrasi TI, pemisahan tugas TI, pengembangan sistem, keamanan fisik dan online atas akses ke perangkat keras, perangkat lunak, dan data terkait cadangan, dan perencanaan darurat jika terjadi keadaan darurat yang tidak terduga, serta adanya kontrol perangkat keras. Yang kedua yaitu kontrol aplikasi. Kontrol aplikasi ini biasanya beroperasi pada tingkat proses bisnis dan diterapkan pada pemrosesan transaksi, seperti kontrol atas pemrosesan penjualan atau penerimaan kas. Dampak infrastruktur IT terhadap pengendalian internal. Yang pertama yaitu tersedianya jaringan area lokal atau LAN. Jaringan area lokal menghubungkan peralatan dalam satu atau sekelompok kecil bangunan dan hanya digunakan di dalam perusahaan. LAN sering digunakan untuk mentransfer data dan program dari satu komputer atau workstation menggunakan perangkat lunak sistem jaringan yang memungkinkan semua perangkat berfungsi bersama. Yang kedua yaitu berkembangnya sistem manajemen berbasis data. Sistem manajemen berbasis data ini memungkinkan klien untuk membuat basis data yang mencakup informasi yang dapat dibagikan ke beberapa aplikasi. Yang ketiga yaitu penggunaan sistem keamanan seperti firewall. Firewall dapat melindungi data, program, dan sumber daya teknologi informasi lainnya dari pengguna eksternal yang tidak sah yang mengakses sistem melalui jaringan seperti internet. Yang keempat yaitu teknik enkripsi yang mulai digunakan oleh perusahaan. Teknik enkripsi ini dapat melindungi keamanan komunikasi elektronik saat informasi ditransmisikan dan disimpan. Dan yang kelima yaitu otoritas sertifikasi internal yang dapat diandalkan perusahaan. Untuk mengautentikasi validitas mitra dagang yang menjalankan bisnis secara elektronik, perusahaan dapat mengandalkan otoritas sertifikasi eksternal yang memverifikasi sumber kunci publik dengan menggunakan tanda tangan digital. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu kertas kerja pemeriksaan dan bukti audit. Pengertian kertas kerja pemeriksaan. Kertas kerja adalah catatan-catatan yang diselenggarakan oleh auditor mengenai prosedur audit yang ditempuhnya, pengujian yang dilakukannya, informasi yang diperolehnya, dan simpulan yang dibuatnya sehubungan dengan auditnya. Jenis kertas kerja pemeriksaan. Kertas kerja pemeriksaan ini biasanya dikelompokkan dalam surrent file atau berkas tahun berjalan, permanent file atau berkas permanen, dan correspondence file. Berkas-berkas pemeriksaan yang berasal dari klien. Berkas kertas kerja yang berasal dari klien ini dapat berupa neraca saldo atau trial balance, rekonsiliasi bank atau bank reconciliation, analisa umur piutang, rincian persediaan, rincian utang, rincian biaya umum dan administrasi, rincian biaya penjualan, dan surat pernyataan langganan. Analisa yang dibuat oleh auditor. Analisis yang dibuat oleh auditor, misalnya yang pertama berita acara kas 6, yaitu berita acara yang dibuat auditor saat pemeriksaan kas. Yang kedua, pemahaman dan evaluasi internal control, termasuk internal control questionnaires. Yang ketiga, analisis penarikan aset tetap. Yang keempat, analisis mengenai cukup tidaknya allowance for bad debts. Yang kelima, working balance sheet, yaitu kertas kerja atas neraca saldo. Yang keenam, working profit and loss, yaitu kertas kerja atas laporan gaji. Yang ketujuh, top schedule and supporting schedule. Yang kedelapan, konsep laporan audit. Yang kesembilan, manajemen data. Berkas yang diperoleh dari pihak ketiga. Berkas yang diperoleh dari pihak ketiga, misalnya yang pertama jawaban konfirmasi, piutang, liabilitas, dari bank, dari penasihat hukum perusahaan.
Tujuan kertas kerja pemeriksaan yaitu yang pertama, mendukung opini auditor mengenai kewajaran laporan keuangan. Yang kedua, sebagai bukti bahwa auditor telah melaksanakan pemeriksaan sesuai dengan standar profesional akuntan publik. Yang ketiga, sebagai referensi bila ada pertanyaan dari pihak pajak, pihak bank, dan juga pihak klien. Yang keempat, sebagai salah satu dasar penilaian asisten atau seluruh tim audit untuk mengevaluasi mengenai kinerja asisten sampai dengan partner setelah selesai suatu penugasan. Dan yang terakhir, sebagai pegangan untuk audit tahun depan. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Nancy. Kriteria untuk pembuatan kertas kerja pemeriksaan yang baik. Yang pertama, kertas kerja pemeriksaan harus mempunyai tujuan. Yang kedua, harus dicegah menulis kembali kertas kerja pemeriksaan sebab banyak kerugian. Yang ketiga, dalam kertas kerja harus diselesaikan prosedur audit apa yang dilakukan dengan menggunakan audit trademark. Yang keempat, kertas kerja pemeriksaan harus diindeks atau cross-index. Yang kelima, kertas kerja harus diparaf oleh orang-orang yang membuat dan mereview working papers sehingga dapat diketahui siapa yang bertanggung jawab. Yang keenam, setiap pertanyaan yang timbul pada review notes harus dijawab, tidak boleh ada pertanyaan yang belum terjawab. Yang ketujuh, pada kertas kerja pemeriksaan harus dicantumkan sifat dari perkiraan yang diperiksa, prosedur pemeriksaan yang diperiksa, dan kesimpulan mengenai kewajaran pemeriksaan yang diperiksa. Yang ke-8, hal-hal tambahan, yaitu kertas kerja pemeriksaan harus terstruktur dan bersih, kertas kerja pemeriksaan harus mudah dibaca atau jelas, kemudian bahasa yang digunakan, bahasa Indonesia atau bahasa Inggris harus baik, dan yang terakhir, jangan hanya memfotokopi dari klien tanpa diberi suatu penjelasan yang jelas. Untuk yang terakhir, yang ke-9, di bagian muka file kertas kerja pemeriksaan harus dimasukkan daftar isi dan indeks kertas kerja pemeriksaan dan contoh para seluruh tim pemeriksaan yang terlibat dalam penugasan audit tersebut. Kemudian status pemilik dan penyimpanan kertas kerja pemeriksaan. Status kepemilikan kertas kerja pemeriksaan adalah milik akuntan publik dengan hak auditor yang terikat pada batasan-batasan moral untuk menjaga kerahasiaan klien. Kepemilikan kertas kerja merupakan milik akuntan publik tetapi dapat dijadikan referensi oleh pihak klien. Peminjaman oleh pihak ketiga dapat dilaksanakan atas izin pihak klien dan hanya diberikan yang diperlukan saja. Penyimpanan kertas kerja pemeriksaan sesuai dengan peraturan pemerintah yang berlaku minimal 5 tahun. Bukti audit. Bukti yang mencakup informasi yang sangat persuasif seperti hitungan auditor atas surat berharga dan informasi yang kurang persuasif seperti tanggapan atas pertanyaan karyawan klien. Kemudian keputusan atas bukti audit, yaitu menentukan jenis dan jumlah yang sesuai dengan bukti yang diperlukan untuk memastikan bahwa laporan keuangan klien telah disajikan secara wajar. Ada 4 keputusan tentang bukti apa yang harus dikumpulkan dan berapa banyak yang dikumpulkan, yaitu yang pertama, prosedur audit mana yang akan digunakan. Yang kedua, berapa ukuran sampel yang akan dipilih untuk prosedur tertentu. Yang ketiga, item mana yang akan dipilih dari populasi. Yang keempat, kapan untuk melakukan prosedur. Jenis bukti audit yaitu ada 9. Yang pertama, pemeriksaan fisik. Yang kedua, konfirmasi. Yang ketiga, inspeksi. Yang keempat, prosedur analitis. Yang kelima, pertanyaan klien. Yang keenam, perhitungan ulang. Yang ketujuh, pengecekan ulang perhitungan. Yang ke-8, performa ulang. Yang ke-9, yang terakhir, pengamatan. Prosedur analitikal.
Prosedur analitis dilakukan pada salah satu dari 3 kali selama perikatan, yaitu yang pertama fase perencanaan, yang kedua pengujian audit, yang terakhir atau yang ketiga fase penyelesaian audit. Tujuan analitik. Auditor biasanya membandingkan saldo dan rasio klien dengan saldo dan rasio yang diharapkan dengan menggunakan satu atau lebih jenis prosedur analitis berikut. Dalam setiap kasus, auditor membandingkan data klien dengan yang pertama, data industri, yang kedua, data periode sebelumnya yang serupa, yang ketiga, hasil yang diharapkan atau ditentukan oleh klien, yang terakhir, yang keempat, hasil yang diharapkan atau ditentukan oleh auditor. Sekian, terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.